Halo teman-teman, gimana liburan kalian? Atau jangan-jangan kalian belum punya rencana nih? Nah, saya punya rekomendasi liburan yang seru banget buat kalian. Tempatnya cantik banget kayak ini. Penasaran gimana liburan saya di sini? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita mau camping ya di tempat yang oke banget sih kayaknya. Dan saya udah nyiapin beberapa buat kita makan nanti di sana. Semuanya udah siap. Eko, jom kita. Yuk, tas udah, ini tenda udah. Apa lagi nih? Ini punya Jalil nih, kameramen yang bawa, nanti dia pergi bawa kamera doang. Pakai sandal jepit aja. Oke, jadi kita udah all pack ya, barang-barang udah masuk semua. Ternyata lumayan banyak dan perjalanan akan kita tempuh sekitar 45 menit karena tempatnya jauh di ujung sana. Oke, yuk kita berangkat. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran sampai di tempat tujuan. Amin. Yuk. Nah, ini nih, kita udah berangkat menuju destinasi kita, yaitu Desa Wisata Pemuda. Jalanan di sini memang tampak sepi kayak gini ya guys, karena kita memang memulai perjalanan dari kawasan wisata internasional Bintan Resorts, atau yang biasa orang sebut sebagai Lagoy. Sebelum terlalu jauh, kita mampir dulu buat beli gorengan favorit saya di Simpang Lagoy, tepatnya di depan terminal Simpang Lagoy. Kalau kalian lewat sini, coba aja mampir icip gorengan yang satu ini. And the spot pokoknya. Oke, jadi kita tuh sebenarnya kehabisan bensin. Jadi kalau mau beli bensin itu kita harus ke Tanjung Uban yang jaraknya itu juga sekitar 30 menit kalau dari Lagoy, dan arahnya itu berlawanan. Kalau kita mau ke arah ke kiri, Tanjung Uban itu di sebelah kanan. Jadi kita udah jalan ke kiri dan baru ketemu. Ini ada namanya Pertamini. Saya rasa di beberapa tempat udah punya ya namanya Pertamini kayak gini, dan kita mau beli di sana sambil bantu ekonomi masyarakat. Yes. Oke, let's go. Oh, tutup deh. Oh, tutup ya, Bang? Tutup gak sih? Bu, minyak. Beli minyak. Iya. Kita isi. Keberadaan Pertamini seperti ini di Pulau Bintan sangat membantu banget ya guys. Pulau sebesar ini jarang-jarang ada SPBU. Kalau kehabisan BBM di tengah jalan, ya penyelamatnya adalah Pertamini ini. Harganya ya nggak jauh beda lah sama di SPBU. Hitung-hitung, beli dari mereka buat membantu ekonomi masyarakat juga ya. Sayangnya nih, Pertamini ini cuma menjual eceran premium aja. Belum ada Pertalite atau Pertamax. Habis isi bensin, saya mampir lagi nih di salah satu toko di Desa Sri Bintan. Yap, lebih tepatnya ini adalah tokonya Ferry. Saya sengaja kesini untuk melengkapi logistik yang masih kurang. Nah, ini dia, kenalin, Ferry Dion Marciano, anak Sri Bintan yang mendunia. Dia ini juara lomba ide bisnis tingkat Indonesia, Malaysia, Singapura. Pantas aja di usia belia kayak gini, dia udah punya toko ya. Nah, di sini saya mau cari ubi, garam, air, cemilan, kopi, dan baterai lampu portable. Kita beli ini buat camilan nanti malam. Mas belakang lihat. Kalau kalian misalnya mau pergi camping seperti saya, jangan lupa beli lotion anti nyamuk kalau nggak mau digigitin nyamuk nanti di sana. Teman-teman, kalau kita lihat nih kanan kiri semuanya hutan ya. Kita ngelewatin hutan ini mungkin bisa lebih dari sekitar 20 menitan. Hutannya nggak kayak di Jawa. Hutannya itu pohonnya kecil-kecil kayak gini. Tapi yang perlu teman-teman tahu, tanah yang di sini ini rata-rata dikelola oleh namanya PT Buana Mega Wisatama. Nggak tahu nanti mungkin baru 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi di sini bakal jadi kota besar.
Setelah berkendara kurang lebih 20 menit dari desa Sri Bintan, kita akhirnya sampai juga di desa wisata Pengudang. Kanan kiri udah kelihatan epik banget ya. Sebelah kanan mata kita disuguhi birunya air laut, dan di sebelah kanan dimanjakan dengan hijaunya padang ilalang yang membentang luas dari ujung ke ujung. Rumah-rumah panggung dan tradisional milik para nelayan juga sudah mulai tampak di sini. Memang rata-rata penduduk di desa Pengudang adalah nelayan tradisional. Nggak heran harga ikan di sini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan di toko-toko bahan makanan. Apalagi kalau belinya langsung dari nelayan. Makanya, dalam kondisi normal, biasanya di Pengudang diselenggarakan Seafood Festival yang diinisiasi oleh masyarakat setempat setiap tahunnya. Nah inilah kita udah nyampe sebenarnya di desa Pengudang. Orang bilang di sini adalah desa wisata. Ya emang karena ini tempat situ ada perkampungan nelayan, sama juga ada mangrove yang dikelola oleh masyarakat. Baru pertama ya kalian kesini? Nah, ini pertama nih. Sinyal. Wah, pelanggaran nih teman-teman. Gak ada sinyal. Gila nih, benar-benar ke hutan ini. Ya kita telepon biasa deh kayaknya. Nah, berarti masih depan ya? Masih depan. Pokoknya sama gangnya Pak Iwan. Oh ya udah. Nah, aku ke situ ya. Nanti kalau aku duluan, berarti aku berhenti di situ. Nah, oke gitu sip. Nah, saya sudah janjian dengan pemuda setempat nih guys. Dia ini juga salah satu YouTuber keren loh. Beberapa karyanya udah terbukti memenangkan berbagai macam lomba. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa subscribe channel pemuda setempat ini dengan klik tautan yang ada di atas. Jangan lupa ya subscribe juga YouTube-nya Jalil, kameramen saya ini. Video-videonya juga keren-keren dan banyak memenangkan kompetisi. Nah, ini dia, pemuda setempat. Namanya Sigit Apris Mairawan, penduduk native Desa Pengudang. Oh iya, kenalin dulu pemuda setempat ya. Pemuda setempat ini akan menjadi guide kita dan juga akan nanti sambil jalan ke sana mungkin nanti Sigit bakal ngejelasin ke teman-teman juga kira-kira ini apa sih, ini apa sih. Aku pengen lihat batu junjung sih. Ini keren banget sih kemarin di videonya itu. Oke. Yuk kita langsung aja cus ke pantai tujuan kita. Kita udah disambut dengan satu papan selamat datang di Pantai Batu Junjung. Tapi asal kalian tahu, Pantai Batu Junjungnya itu masih sekitar 20 menit lagi kita ke sana ya. Jadi kita harus semangat. Ayo let's go. Ayo bro. Saya memang sengaja memilih untuk jalan kaki, sementara mobil saya dititipkan di perumahan penduduk sekitar. Sensasi berjalan kaki ini menurut saya bakal seru abis, karena selain kita bisa berolahraga, kita juga bisa sekalian menikmati langkah demi langkah menuju lokasi camping kita. Jadi biar nggak kelewatan barang semeter pun keindahan alam desa Pengudang yang kita lewati nanti. Aduh, ini belum ada setengah jalan guys. Jadi kita medannya sih menurut saya harus dinikmati. Kalau kita cepet-cepet, justru kita malah ngap-ngapan. Saya jujur udah bertahun-tahun nggak ada naik gunung beneran. Terakhir Desember kemarin ke Bromo. Tapi itu pun naiknya naik kuda. Let's go. Jadi gimana? Git? Gimana kalau mau lihat sunrise? Nah, jadi kalau kita pengen lihat sunrise, ini di sebalik bukit ini ada satu bukit lagi. Jadi di pagi hari kita bisa lihat kondisinya kalau misalnya lagi sunrise. Jadi bagus dari sebelah sana matahari yang muncul. BTW kita bisa bekarang nggak di sini? Sekarang, kalau musim sekarang. Nggak bisa ya? Kurang tahu juga. Nggak tahu ya? Nggak pernah ya? Pernah sekali, itu 2019. Batu Junjung, batu yang kelihatannya seperti dijunjung itu. Dia batu, di atasnya tuh ada batu. Jadi kayak dari perkataan orang-orang tempatan sini, kalau dilihat dari salah satu angle di laut, itu kayak ada orang yang lagi ngejunjung batu gitu. Jadi kayak orang-orang sini bilangnya batu junjung. Kalau mitos masyarakat setempat ada nggak terkait dengan batu junjung itu? Ada sih kak, cuma Sigit kurang paham juga. Jarang mereka cerita. Cuma ya gitu. Mitos-mitosnya tuh agak mistis gitu, agak serem-serem. Ya, yang pasti kita kemanapun kita pergi, yang penting kita selalu menaati aturan yang ada dan juga norma-norma lah, jaga diri, jaga perkataan, perbuatan. Ibarat kita bertamu ke rumah orang ya, baik-baik. Ya,
Gitu. Apalagi tuan rumahnya juga harus baik-baik sama tamunya gitu kan. Kalau orang Indonesia gitu, sekarang tuan rumahnya adalah Sigit. Ya, jadi kita diibaratkan adalah tamunya gitu. Perjalanan menuju camping ground akan ditempuh kira-kira sekitar 20 menitan dengan berjalan kaki. Nah, setelah berjalan menyusuri bukit-bukit yang indah ini, sudah mulai kelihatan nih posisi camping ground kita. Letaknya tidak jauh dengan kompleks bebatuan yang warga lokal sebut sebagai Batu Junjung. Rasa letih kita jadi sedikit terobati melihat birunya air laut yang membuat mata dan hati kita jadi seger benar. Oh ya, biasanya jalan yang kita lewati ini dipakai buat off-road. Mobil atau motor off-road bisa memasuki kawasan ini. Kalau di hari Sabtu atau Minggu sudah pasti off-roader dari Tanjung Pinang atau Batam sering berkunjung ke tempat ini. Mungkin lain kali kita bisa coba ya main off-road di Pengudang. Sayangnya nih guys, saya ada sedikit komplain pas sampai di area camping ground. Saya menemukan banyak sekali sampah-sampah yang ditinggalkan pengunjung pantai ini. Ini sih namanya pengunjung yang tidak bertanggung jawab, karena hanya monyet yang suka buang sampah sembarangan ya guys. Yang paling saya benci kalau saya pergi ke tempat-tempat wisata khususnya di Indonesia tuh, coba kita lihat deh sini. Mungkin orang-orang kita tuh kurang disiplin kali ya buang-buang sampah kayak gini. Padahal tempat ini tuh salah satu destinasi yang bagus banget dan banyak yang kesini. Tapi gimana dong kalau tempatnya kotor kayak gini? Di sepanjang jalan tuh udah bagus banget, nyampe di sini ya sampahnya kayak gini. Ya please buat kalian kalau jalan-jalan kemana aja sampahnya dibawa pulang, dibuang di tempatnya, oke? Gimana? Mau lihat sekilas keindahan pantainya? Ini dia keindahan Pantai Pengudang yang bakal kita nikmati semalaman suntuk. Ini kulitnya ini lengket nih. Nengok tuh. Harunya. Apa Lil nama itunya? Jadi ini namanya colo-colo. Biasa kami buat ikan bakar. Tapi karena kita nggak ada ikan, kita pakai ayam. Wes, alternatifnya boleh lah. Camping tanpa barbecue ibarat menikah belum bulan madu ya. Kita udah siap-siap nih bahan-bahan sederhana untuk makan malam. 1 ekor ayam, beberapa kentang, tomat, bawang merah dan bawang putih, dan kecap untuk saus sambal, dan bumbu-bumbu sederhana lainnya. Kalau kalian nggak punya panggangan barbecue seperti yang saya punya, kalian bisa memanfaatkan aluminium foil untuk membakar ayam yang kalian bawa. Ini jauh lebih praktis daripada bawa-bawa panggangan ke pantai seperti ini. Nah, selesai makan malam, kita tinggal enjoy aja menikmati bentangan langit dengan taburan bintang-bintang. Sayang, malam itu saya tidak banyak mengambil video karena sudah terlena dengan romansa alam yang luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Kita mau ke sana, tapi bukan ke sana ya, tapi ke sana. Dan tenda kita di sini. Kita mau ke bukit lihat sunrise, biar kelihatan. Cuman rada berawan sayang, dan baru jalan berapa kita udah kena black oil atau tar. Nih contohnya nih kayak gini nih. Ini di balik sandal saya yang tebel kayak gini, ini bukan pasir nih, tapi black oil. Gara-garanya black oil itu kapal-kapal yang nggak bertanggung jawab, mereka buang limbahnya itu ke laut. Brengsek. Yuk. Pagi ini saya, Jalil, dan Sigit mau naik ke Bukit Penantian untuk melihat matahari terbit. Cuman sayangnya, kondisi langit sedikit tertutup awan yang cukup tebal, jadi nggak begitu kelihatan mataharinya di pagi ini. Aku mau nyoba lewat sini, nggak tahu nanti kalau berundung, tolong ditampani ya. Gila, ini baru bener buat kita ngos-ngosan ya. Pagi-pagi, tapi cukup menantang teman-teman. Ini bukitnya namanya apa, Git? Bukit Penantian. Bukit
Bukit Penantian. Nanti ceritain ya kenapa dia jadi Bukit Penantian ya. Ini ada filosofinya nggak kenapa Bukit Penantian ya kan? Siapa tahu ada cerita. Itu pantainya bagus banget. Pantai apa tuh? Gila nggak? Oh, bisa kita next. Mungkin kapan-kapan kita pindah ke pantai yang sebelah ya. Ayo kita. Bukit Penantian itu guys, emang keren banget. Ini tuh udah kayak Bukit Teletabis gitu. Meskipun kelihatannya nggak tinggi, ternyata setelah kita mendekat, bukit ini ternyata cukup membuat pinggang kita lemes dan adrenalin kita terpacu. Ini keren banget sih, kita berterima kasih sama pemuda setempat nih karena kita udah ngajakin kita ke sini. Jadi ceritanya gimana? Ini disebut Bukit apa? Penantian ya? Jadi sebenarnya nggak ada suatu khusus atau filosofi khusus yang bilang gimana ya. Cuma Ini- tempat ini kayak bagusnya untuk menanti gitu. Melihat orang dari laut mungkin menanti pengen banget lihat dari sini. Bisa nih gitu. Gitu ya. Atau dari sana ngeliat karena pemandangan dari sini tuh betul-betul seluas itu. Kita bisa lihat Pulau Sumpat sekeliling, orang-orang berkelong sampai gunung Malaysia juga kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Malaysia mana Malaysia? itu Kak. Itu. Nah, waktu agak kecil. Kalau sore atau malaman gitu kelihatan teman-teman. Jadi kan ada oil apa tuh namanya? Oil ridge-nya di sana kan. Kalau ada apinya gitu. Oh gitu. Jadi itu kenapa disebut Bukit Penantian ya? Iya, lebih cocok Berarti kayak menanti gitu. menanti Iya, sunset, sunrise itu pas Sunrise. banget karena keduanya tuh bisa dapet di sini. Benar-benar. Nanti jodoh? Dari atas sini kita bisa melihat horizon, menikmati laut dan menanti matahari terbit maupun matahari tenggelam. Itulah kenapa bukit ini diberi nama Bukit Penantian. Menurut saya bukit ini juga salah satu yang ikonik di Desa Pengudang. Setelah selesai menikmati pemandangan dari puncak Bukit Penantian, kita langsung aja menuju ke Batu Junjung. Nah, untuk bisa ke Batu Junjung ini teman-teman, kita disarankan untuk menunggu sampai kondisi laut benar-benar surut terlebih dahulu. Kalau masih pasang, cukup sulit untuk berjalan menuju ke Batu Junjung. Ingat ya, batu-batuan di pantai ini teksturnya kasar dan pastinya keras. Kalau nanti kalian mau ke sini, harus ekstra hati-hati. Karena kalau sampai tergelincir, ini bisa fatal banget akibatnya. Apalagi kalau pas di bawahnya ada bebatuan karang yang tajam, tentu ini akan sangat berbahaya. Mantul banget sih, seriusan. Batunya itu loh, saya mau naik ini kayak takut-takut jatuh. Coba kalian lihat deh, ini batunya gede-gede banget. Jadi kalau mau lompat dari satu batu ke batu yang lainnya itu kayak takut masuk ke jatuh terperosok. Tapi I made it finally sampai di sini dengan bantuan Jalil sama pemuda setempat. Tapi beneran, this is very recommended place, sangat menantang bagi kalian yang suka adventure. Apalagi yang namanya Batu Junjung itu kalau dilihat dari jauh kelihatannya kecil. Ternyata kalau kita deketin tuh segede gaban, gede banget sih. Maunya naik ke sana tapi nggak berani deh. Udah lah, kita ke sana ya. Bawahnya aja ya, nggak usah naik. Setelah kita naik dari Batu Junjung, kita udah turun dan kita mengambil sebuah kesimpulan nih bahwa sebenarnya kemungkinan Batu Junjung ini dulunya adalah bukit ya. Jadi ada tanahnya, kemudian ada pohon-pohonnya, sama kayak bukit yang kita naikin tadi, Bukit Penantian. Cuman karena dia posisinya udah sangat dekat dengan bibir pantai, jadi terjadi proses pengikisan. Jadi tanahnya hilang, tinggal batu-batuannya aja. Jadi ada batu-batu yang kemudian memang dalam struktur tanah itu dia sudah bertumpuk. Jadi kelihatan dia tertinggal seperti batu yang tertumbuk. Ya, jadi kalau tanya di Batu Junjung itu siapa kira-kira yang naikin batunya di atas batu itu? Jawabannya adalah Gusti Allah ya. Tapi ada fakta menarik banget. Ini benar-benar mencengangkan dan subhanallah luar biasa.
Saya juga baru tahu barusan di sini itu ada sebuah batu yang berlafazkan Allah ya. Batunya itu ada di sana ya. Itu batu itu kalau kita mendekat, nanti akan saya kasih tahu gambarnya. Itu ada lafaznya Allah. Jadi ini benar-benar keajaiban yang teman-teman harus saksikan sendiri. Karena kalau teman-teman nontonnya cuma di sini kayaknya kurang afdol ya. Lebih baik datang langsung ke sini. Keunikan batu yang berlafaz Allah ini mungkin belum banyak orang tahu ya guys. Tapi kalau kalian ingin membuktikannya sendiri, silahkan datang langsung ke pantai Desa Pengudang ini. Lalu apa aja sih syarat-syaratnya kalau mau datang ke sini? Kita coba tanya-tanya yuk sama Sigit. Tipsnya apa nih kalau ada teman-teman mau datang ke sini? Apa aja yang mungkin perlu disiapin gitu? Apa yang perlu disiapin? Datang aja lah. Datangnya tinggal datang sini, kebanyakan masyarakatnya juga welcome. Yang jelas kalau teman-teman pengen datang sini ya jaga lingkungan ini, kayak yang ada sampah plastik ya dibuang dengan sebaik-baiknya, jangan sampai udah dipakai ya ditaruh gitu aja ya, saling ngejaga sih lebih tepatnya gitu. Ada izin khusus nggak kalau mau camping Sejauh di sini? ini kalau dari berhubung karena ini adalah tempatnya Sri Bintan, jadi kalau dari pihak pengundang sih ya fine-fine aja. Tapi kalau kita ingin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya alangkah lebih baiknya kita izin sama RT setempat. Karena ya apapun walaupun ini tempatnya Sri Bintan, nanti kan kalau misalnya ada apa-apa ya pasti ke sana gitu. Ya, pintu masuknya soalnya di Pengudang ya. Pengudang, jadi ya lebih baiknya izin dulu. Iya, jadi kalau ada apa-apa mereka notice nih, ada anak camping di sini gitu. Ya, paling tidak kan kita udah melapor dahulu kepada pihak aparatur desa. Dari desa. Kalau tips dari saya, kalau mau teman-teman berangkat camping khususnya di pantai, yang pasti jangan bawa baju yang bikin kalian gerah. Ya, karena di sini udaranya juga cukup panas ya, relatif lebih panas. Kalaupun malam itu juga dingin, tapi dinginnya ya nggak dingin-dingin banget lah, masih oke. Terus yang kedua, karena di sini nggak ada toilet ya, usahakan kalian sudah memanage isi perut kalian sebelum berangkat. Kalau kalian berangkat dengan perut terisi penuh, ada kemungkinan nanti kalian harus BAB dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke manajemen isi perut aja sih gitu. Lebih bagus kita bisa memanage, jadi biar nggak ngerepotin juga gitu. Mungkin kalau mau cari-cari semak-semak di sana mungkin boleh, bisa ya, tapi ya tetap dengan cara yang baik, cara yang bagus. Jangan ditaruh gitu aja gitu kan, nanti kalau ada orang lewat kan kena nanti. Yang pasti, ketika kalian memutuskan untuk pergi camping dimanapun itu, pastikan sudah well prepare karena kita bakal stay di alam yang tidak menyediakan fasilitas minimarket atau pasar malam. Kesiapan logistik dan perlengkapan harus menjadi prioritas. Jangan sampai rencana liburan kalian jadi bubar dan tidak sesuai ekspektasi. Nah, selesai sarapan, kita langsung berkemas dan berjalan pulang menuju perkampungan Desa Pengudang. Tapi sekali lagi nih, sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, kita harus selalu membawa pulang sampah-sampah yang kita bawa. Ada pepatah kuno yang menyebutkan bahwa jangan ambil sesuatu kecuali hanya foto, jangan membunuh apapun kecuali itu waktu, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan sebagai tanggung jawab kita sebagai pemuda yang peduli dengan lingkungan, kita bawa juga serta-merta pulang sampah-sampah kita. Kayak Mas Eko ini tadi udah mengumpulkan 1 ton sampah yang ada di sini. Kita harus tepuk tangan dulu sama Mas Eko. Ya. Kita juga mau ngajak teman-teman yang mau bikin gerakan-gerakan kebersihan lingkungan seperti membersihkan sampah, dan juga bukan hanya membersihkannya tapi juga mengkampanyekan jangan buang sampah sembarangan, apalagi di pantai yang kita cintai ini ya. Kita mau nanjak dulu tuh. Oke, sekian dulu video camping saya bersama Jalil, Sigit, dan Eko. Nantikan part selanjutnya di mana saya akan tur di Desa Pengudang, menikmati mangrove tour bersama Pak Iwan, dan bincang-bincang saya dengan tetua kawasan, yaitu, ya Pak Iwan lagi. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini. Thanks a bunch and see you later. Bye-bye.